lagi? Eka, oke. Eka kenapa? Sakit. Ya Allah, semoga teman kita Eka segera sembuh ya. Bunga. Astagfirullahaladzim. Oh, tidak ada keterangan. Nanti dihubungi lo ya temannya Eka. Kemana? Oh, hadir Mas temannya. Oke. Kami nanti kan ibu sudah mengabsen yang tidak hadir hari ini siapa. Dan sekarang Bu Dinda mau mengabsen siapa yang sudah hadir, tapi yang Bu Dinda sebutkan saja. Oke. Nanti yang Bu Dinda sebutkan namanya silakan berikan satu kata positif yang menggambarkan hari ini. Oke, siap ya. Contohnya tuh begini. Iva Dinda, saya ceria. Oke, bisa ya. Mbak Laili, Saya bahagia. bahagia. Mbak Karisma, Saya luar biasa. luar biasa. Mbak Iva, Ragu-ragu. ragu-ragu. Oke, kenapa ragu-ragu Mbak? Itu kurang ragu. Lapar, Ya. oke, tidak apa-apa. Mbak Devi, Saya happy. saya happy. Oke, sip. Semoga semuanya di sini happy, semangat sampai nanti pembelajaran selesai ya. Amin. Oke. Hari ini kita akan ngapain ya? Jangan dulu. Kita hari ini akan melanjutkan materi. Kan kemarin kita sudah belajar terkait drama yang secara unsur intrinsik, kemudian kemarin juga sempat unsur-unsur pementasan juga terkait jenis-jenisnya bagaimana begitu. Nah, sekarang kita akan mendalami materi tersebut. Dari judulnya saja, di balik pementasan ada harmoni unsur dalam sebuah drama. Oke. Di balik pementasan harmoni unsur dalam sebuah drama. Maksudnya apa? Nah, sebelum Bu Dinda jawab maksudnya apa, kalian jawab dulu pertanyaan Bu Dinda, boleh ya? Oke. Apa yang kalian pikirkan pertama kali jika mendengar kata pementasan? Panggung, betul. Apa lagi? Aktor, penampilan, apa lagi? Tampil di depan orang banyak. Lighting, naskah, terus apa lagi? Musik. Oke, kita semua, masya Allah. Oke. Kita sekolah mana? Iya. Oke. Nah, ya tadi kan teman-teman sudah ada yang jawab terkait ada panggung, kemudian ada penampilan, ada acting dan lain-lain. Tapi sebetulnya ya, pementasan itu tidak hanya tentang acting, tidak hanya tentang memerankan sesuatu. Tapi pertunjukan drama itu tidak dapat berdiri sendiri, karena dia itu ada unsur-unsur pendukung yang saling melengkapi. Oke? Seperti itu tadi, ada panggung, ada musik, ada tata cahaya, lighting, dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu tadi kan teater itu tidak bisa berdiri sendiri. Maka dari itu setiap peran yang ada di dalam teater itu punya peran yang penting. Sama seperti di kehidupan kita masing-masing. Setiap orang, setiap manusia pasti punya perannya masing-masing, dan setiap peran itu tidak ada yang tidak berharga, karena kita semua berharga. Oke. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan hari ini? Yang akan kita lakukan hari ini adalah menyusun rancangan pertunjukan drama sesuai dengan perannya masing-masing pada unsur pementasan drama dengan tanggung jawab. Ya. Yang harus digarisbawahi adalah tanggung jawab. Nah, sebelum kita masuk ke menyusun rancangan pertunjukan, kita akan bermain terlebih dahulu. Nah, di sini Bu Dinda punya ada beberapa kartu, yaitu kartu keberuntungan ya. Ada beberapa kartu. Dan ini nanti Bu Dinda minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan dan mengambil kartu keberuntungan. Ayo, siapa yang mau maju? Kelompok satu. Kelompok satu. Ayo, masuk. Diambil salah satu. Nah, itu kita kelompok. Oke, satu ya, itu ya, satu ya. Ya, satu. Ayo, siapa lagi?
Oke. Oke. Udah ya. Mau lagi? Ini ayo, boleh. Oke, sudah ya. Nah, langkah-langkahnya. Yang pertama, perwakilan kelompok memilih satu kartu secara acak. Jadi kalian sudah memilih. Yang kedua, cermati warna hati pada belakang kartu. Lihat, ada nggak hatinya di belakang kartu? Dapat warna apa? Hijau. Ada yang merah, ada yang hijau. Ya, belakang apa? Merah. Siapa lagi? Merah. Hijau. Merah. Hijau. Oke. Jadi ini nanti kita akan menonton video. Nah, kemudian silakan kalian pirsa dan cermati video pada QR code di samping dari sudut pandang perannya masing-masing. Contohnya Mas Dewi tadi dapat apa? Tata rias dulu. Tata rias. Berarti nanti Mas Dewi fokus ke tata riasnya, ya. Kemudian Mbak Meja dapatnya apa? Penambang. Oke, silakan dilihat dari segi penonton bagaimana. Mbak Laili? Tata rias juga tapi warna hijau. Oke. Pemeran. Oke, silakan dilihat aktor-aktornya nanti ya. Mbak Ita? Tata Cahaya. Oke, Mbak Ita? Tata panggung. Mbak Eka? Mbak Dita? Kostum. Tata kostum. Oke. Nah, kenapa kok tadi ada warna merah dan warna hijau? Nanti yang warna merah akan mendapatkan sebuah soal dengan level HOTS. Jadi kalian akan menganalisis ya nanti. Kemudian yang warna hijau, maaf, yang warna merah maksud saya. Nah, yang warna hijau itu nanti dapatnya yang plus. Jadi dia akan lebih mudah daripada yang warna hijau. Daripada warna merah. Oke. Tapi nggak apa-apa. Kita nanti pasti akan bisa mengerjakan itu. Nah, kita tonton dulu ya. Nanti yang dapat tata rias. Tata rias. Yang warna hijau dulu. Oke, pertanyaannya. Bagaimana tata rias yang digunakan oleh para pemain drama? Ini tata riasnya menunjukkan kawan badan garing, semangat pedro, ngomong. Iya, betul, pintar sekali. Jadi nanti tata riasnya kenapa kok warnanya
Bagaimana Tata Rias membantu menunjukkan karakter tokoh dalam drama? Bagaimana Tata Rias membantu? Ya, itu Contek. kalau dia yang videonya panjang, nah itu menunjukkan karakter seperti Pesto. Oke, ya. Terus apa lagi ada lagi? Itu apa itu yang gemoy? Yang gemoy. Bagong itu. Bagong, benar sekali itu Bagong ya. Jadi Bagong itu orangnya gendut ya, matanya belok itu Bagong. Kan dulu benar. Nah itu dilihatkan dari apanya? Dari Tata Rias. Ada warna merah di sini itu menunjukkan bahwa dia matanya mendolo benar. Terus yang ini Petro, dia majunya panjang maju. Itu kan nggak mungkin ya, ada manusia beneran hidungnya maju gitu nggak mungkin. Jadi dia pasti dibantu sama Tata Rias. Ingat nggak kemarin Tata Rias apa namanya? Prosperi. Tata Rias Prosperi. Betul. Gitu ya. Oke, sekarang yang mana? Ini. Karen. Ya kalau Karen hidungnya kalau dipanjangnya dipesek seperti itu. Nah yang satunya tadi adalah Semar yang bapaknya pakai baju putih, ada rambutnya agak maju gini, itu adalah Semar. Itu adalah bapak. Terus siapa tadi? Apa ya maksudnya? Panggung ada dapat panggung. Oke, panggungnya dapat warna apa? Hijau. Bagaimana bentuk atau penataan panggung pada drama tersebut? Panggungnya kotak dan bukan dari bukan yang ada itu apa namanya? Apa ya namanya? Panggung apa ya? Apa? Proscenium. Ya. Jadi yang ini bentuk panggungnya hanya dari satu arah, betul sekali. Kemudian yang jadi tata kostum ada nggak tadi yang dapat tata kostum? Oke. Warna apa? Merah. Kuning. Menurutmu, apakah Tata Busana sudah mendukung karakter tokoh? Sudah. Kenapa? Jelaskan alasannya. Tadi kan ada kayak Hanoman itu Oh yang warna putih. Ya. Yang warna putih. Kenapa yang warna putih? Ya, terus Semar ya namanya yang warna putih ya, bukan Hanoman. Oke, terus apa lagi? Busananya sudah cocok atau belum kira-kira? Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Oke. Jadi orang Jawa. Oke. Nah, jadi ya anak-anak, untuk yang ini tadi kostumnya itu dia mengikuti zaman yang sekarang. Jadi dari sutradaranya itu membawa tokoh purnakawan itu menjadi ya ada di era yang modern. Maka dari itu kostum yang digunakan kostum modern. Hanya saja dia ini barunya ditambahi bantal ya biar kelihatan gendut. Nah itu adalah kostum maksudnya Tata Busana. Jadi ya untuk tadi pemerannya itu berpengaruh ya sama ketertarikan penonton. Tadi kalian sadar nggak waktu ada yang gini-gini terus habis itu tanya, itu ngapain ya kan? Ya. Nah itu berarti penonton tertarik, itu nyambusnya saja nih itu gerakan apa sih? Nah padahal gerakan-gerakan yang dilakukan pemeran itu sudah sesuai dengan tokohnya masing-masing. Kayak itu tadi gerakan yang
selesai. Dan ini ada unsur pementasan drama. Kemarin kita ulas lagi ya sedikit terkait unsur pementasan drama. Unsur pementasan itu sebetulnya ada 5. Yang pertama ada naskah drama, pemain atau aktor, sutradara, tim panggung, dan properti. Naskah drama kemarin kita sudah belajar juga dan kalian sudah menulis naskah drama juga. Nah, naskah drama itu kan sebagai pedoman atau dasar. Maka dari itu kenapa sih sebelum merancang kalian harus menulis dulu? Sudah ditulis semua? Jadi? Oke, yang masih belum jadi gak apa-apa nanti sambil dikerjakan. Nah, naskah drama isinya ini tadi ya, ada petunjuk pementasan, dialog, dan juga cerita. Kemudian yang kedua ada pemain atau aktor, pemeran. Ya. Seperti yang sudah kalian lihat tadi, pemain atau aktor itu menghidupkan tokoh dalam drama. Jadi tugasnya itu menghidupkan cerita, menghidupkan tokoh. Maka dari itu untuk menjadi pemeran dia nggak boleh syukur membaca hafal saja sama dialognya, itu nggak boleh. Nah, jadi apa sih sebetulnya tanggung jawabnya pemeran atau tokoh? Ayo siapa yang tadi dapat pemeran bisa dibacakan? Tanggung jawab Bu, harus hafal naskahnya, kayak alurnya seperti apa. Tanggung jawabnya bisa dibacakan sayang? Ada studi naskah, karakter, Oke, terus latihan produksi, kemudian riset, fleksibilitas fisik dan profesionalisme Bu. oke, dah dari sini sebagai pemeran apa yang harus dilakukan ya dari tadi ya studi naskah. Studi naskah itu ngapain? Studi naskah itu membaca naskahnya. Pertama harus dihafalkan dan dihafalkan, dipahami. Kemudian setelah hafal dan paham kita harus latihan dan juga produksi. Dan selama latihan itu juga perlu yang namanya riset. Kenapa kok harus riset? Kayak tadi, kalau kalian dapat tokohnya Gareng, kalian apakah pernah melihat Gareng secara langsung? Bentuknya orangnya belum ya. Maka dari itu kita perlu riset. Gareng itu kayak gimana, jalannya gimana, suaranya gimana, maka itu perlu riset. Dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada sutradara. Tadi yang dapat sutradara. Oke, yang sutradara itu mengarahkan jalannya pertunjukan drama. Untuk tanggung jawabnya apa saja? Nih, memahami isi naskah, menentukan konsep. Jadi sutradara itu nggak hanya nyuruh-nyuruh, ya. Nanti kalian yang dapat jadi sutradara itu nggak boleh kalian hanya nyuruh-nyuruh temannya aja, oke? Siap. Terus ada tim panggung dan properti. Tim panggung itu tempat berlangsungnya pertunjukan drama, sedangkan properti perlengkapan pendukung. Kalau itu tadi ada tempat duduk itu maksudnya panggung apa properti? Properti. Kenapa kok properti? Karena dia mendukung karena dia mendukung adegan. Jadi tokohnya juga menggunakan properti tersebut. Entah itu dibuat duduk, entah itu dibuat berdiri, gitu ya. Selanjutnya tanggung jawabnya tim properti dan panggung itu ya ini merancang, memasang, mengatur, termasuk set dekorasi properti dan tata letak. Dan selanjutnya ada tata artistik. Nah ini tata artistik itu ada 4 ya teman-teman, anak-anak. Ada 4 itu tata rias, busana, cahaya, tata suara. Mereka semua itu jadi satu di bawah naungan tata artistik. Lah mereka tugasnya ngapain? Artistik itu kan ini ya, keestetikan, terus keindahan. Jadi mereka yang memikirkan itu semua, memikirkan gimana ini riasnya, memperjelas karakter tokoh melalui riasan wajah, menyesuaikan kostum dengan peran dan latar cerita, kemudian mengatur pencahayaan. Tadi suasananya bagus apa enggak kira-kira? Bagus. Tata lightingnya gimana tadi? Cocok Bu. Cocok. Warnanya apa tadi? Biru. Kira-kira kalau biru itu menunjukkan suasana sunyi, malam, sunyi, malam. Terus habis itu agak menegangkan, gitu ya. Terus tadi ada putih-putihnya dan berkedip-kedip kira-kira. Cahaya bulan. Cahaya bulan. Oke, boleh.
Ya, jadi kalau tata cahaya itu dia akan mendukung suasana adegan ya. Suara juga tadi tata suara kira-kira dia pakai MP3 apa pakai live musik? Live musik. Ada apa tadi? Kata ada gamelan, ada pemain musik, ada kendangnya, ada yang nyanyi juga. Nah, tata suara itu mengatur efek suara dan musik. Jadi boleh MP3 saja, boleh live musik, atau boleh akapela. Jadi dari pemerannya saja. Nah, saatnya kita wow. Nah, jadi di sini ada LKPD ya, bisa di scan LKPD-nya. Nah, tugas kalian adalah menyusun rancangan pertunjukan sesuai dengan perannya masing-masing. Kan kalian sudah membagi ya, yang jadi sutradara siapa, yang sudah jadi pemerhati siapa, sudah dibagi per kelompok. Sudah. Nah, itu silakan dikerjakan, kemudian habis ini dipresentasikan. Oke, sudah selesai semuanya. Saya silakan kelompok 1 bisa mempresentasikan. Boleh, kalau mau masuk boleh. Ya, kalau di situ juga boleh. Ya. Oke, untuk hasil kerja kami seluruh sutradara adalah orang yang bertugas menghadirkan jalannya cerita drama. Sutradara memiliki peran penting dalam melintaskan drama karena tak bisa mengarahkan jalan cerita akan sesuai dengan naskah. Oke, ya terima kasih. Oke, untuk rancangannya anak-anak, jadi itu tadi adalah kerangka, bisa silakan dibuat lebih baik lagi, kemudian bisa dibuat timeline ya, tahu timeline? Jadi misalnya tanggal ini sampai ini targetnya saya mau latihan babak 1, tanggal ini sampai ini kalian targetnya untuk latihan apa gitu ya, oke? Ya Bu. Oke. Nah selanjutnya sebelum Bu Dinda tutup kita bermain. Yeay. Ayo kita bermain sekarang di scan dulu. Sudah. Ada 10 soal saja. Oke, kalau ini dulu. Ya, boleh. Mbak Mita sudah dikatakan nama. Mbak Mita wah, Mbak Mita juara 1 teman-teman. Oke, semuanya silakan menyelesaikan dulu. Kalau sudah selesai, kita lanjut. Oke, sepertinya sudah selesai semua ya. Oke, nah karena kita waktunya sudah hampir habis, tidak mau bertanya ke kalian. Apa sih hal baru yang kalian dapatkan hari ini? Apa hal baru yang kalian dapatkan hari ini? Belajar pementasan, karakter tokoh, kemudian berartistik, tata cahaya. Oke, jadi anak-anak hari ini sudah mendapatkan hal baru, yaitu tugas-tugasnya setiap unsur pementasan drama. Nah, oke, karena kalian sudah mendapatkan hal baru, tidak harap hal baru ini bisa bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Karena apa? Kita berperan drama itu tidak hanya sebagai memenuhi tugas, ya, tapi kita juga bisa belajar bagaimana sih caranya kita melakukan peran itu sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Dan ingat, seperti yang di awal tadi,
Jadi diharapkan setiap peran itu bisa melakukan perannya dengan maksimal dan dengan tanggung jawab. Jadi tidak boleh nanti ya waktu ada pertunjukan Bunda dengar dari temannya, Bu, yang kerja cuma saya aja, Bu, yang properti lo Bu, gimana gitu dan lain-lain gitu ya. Bunda nggak mau nanti dengar seperti itu. Jadi Bunda harap kalian semua itu bisa bekerja sama dengan temannya, bisa saling bertanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing. Oke, kalau begitu sampai bertemu di pekan depan. Pekan depan kita akan mulai trailer dialog. Oke, trailer dialognya kalian nanti. Jadi kalian latihan di depan kayak gladi kotor begitu. Oke. Jadi nanti silakan dalam 1 minggu ini kalian berlatih dengan teman-teman. Kemudian minggu depan silakan dilakukan satu babak saja. Oke, kalau begitu terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah memperhatikan. Bunda harap semuanya bisa selalu sehat dan juga happy tentunya. Kalau begitu, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut keyakinan yang masing-masing, berdoa dipersilakan.